Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama mari kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa yang kedua, senantiasa berbanyak bersolawat kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab manusia itu mendapatkan keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, menyeru manusia dari kejahilian, dari penghambaan terhadap makhluk, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan beliau dalam menyeru itu menerima berbagai macam ujian. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berterima kasih kepada beliau. Salah satu wujudnya adalah dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca sebuah buku atau kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sampai ke bab yang ketujuh, yaitu babul yaqini wa tawakkuli. Bab yakin dan tawakal. Bab ketujuh. Berarti sebelum bab ketujuh ada beberapa. Bab ke-6, bab ke-5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Bab pertama apa? Ikhlas. Ikhlas wa ihdari niat. Bab pertama adalah ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan. Karena itu adalah kunci diterimanya amalan. Yang kedua, bab kedua, Sabar. taubat. Bab kedua apa? Taubat. Jadi bab pertama adalah ikhlas dan selalu menghadirkan niat beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah bab taubat, kita senantiasa taubat kepada Allah. Yang ketiga, sabar. Sabar dalam kita di dunia ini, karena di dunia kita sedang diuji untuk selalu taat kepada Allah. Dan yang keempat, Jujur. as-sidq, jujur. Senantiasa jujur. Kemudian yang kelima, muraqabah, merasa senantiasa diawasi. Dan yang keenam, takwa. Itu senantiasa berusaha untuk melakukan seluruh perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada kita sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan larangannya. Dan bab yang ketujuh ini bab apa? Yakin dan tawakal. Nah, barakallahu fiik. Apa itu al-yakin? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa yakin itu adalah quwwatul imani was sabati hatta ka'annal insana yara bi 'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min syiddati yaqini. Fal yaqinu huwa sabatun wa imanun laisa ma'hu syakkun biwajhin min al-wujuh. Nah, yakin itu adalah kuatnya keimanan dan kokohnya
kuat dan kokohnya keimanan sampai-sampai dia itu seperti melihat secara langsung apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kekuatan keimanan, kekokohan, kekuatan dan kekokohan keimanan pada seseorang yang sampai-sampai dia itu seperti melihat secara langsung apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Itu yakin. Kekuatan dan kekokohan keimanan seseorang sampai-sampai saking kuat dan kokohnya keimanan seseorang tadi, dia itu dengan apa yang Allah SWT dan Rasulnya kabarkan itu seolah-olah dia sampai pada taraf seperti melihat langsung. Seperti misalnya ini, Allah SWT menceritakan kepada kita tentang surga. Rasul juga mengkabarkan kita tentang neraka dan yang lain, akhirat seperti itu. Saking kuatnya keyakinan seorang hamba ini, seolah-olah dia itu apa? Keyakinannya, kemantapannya tadi, yakin seolah-olah dia itu sudah pernah melihat betul-betul surga dan neraka. Itu dia membenarkan betul-betul dengan pembenaran, seolah dia sudah pernah melihatnya dan dia melihat langsung seperti itu. Orang sekarang kalau ditanya, kayak gue dosa ya, gue belum neraka, lo besok mati. Nah itu, karena orang tidak punya keyakinan, ya tidak. Tapi kalau orang Muslim, orang yang betul-betul yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan dikasih tahu orang, setiap hari saja dia mau melakukan dosa sudah apa? Takut karena apa? Dia yakin sekali bahwasanya apa yang ia lakukan itu akan menuai balasannya di akhirat kelak. Itu yakin. Jadi kekuatan dan kekokohan keimanan seseorang sampai-sampai apa? Tatkala mendengar kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia seperti melihat langsung. Sekarang kan orang kan rebel, baweli banget. Ayo pada sembahyang, waktu itu surga, kita mati surga itu mulai berkepenak, si mobilnya melong-melong, rumah gedung seperti itu. Itu jenenge surga seperti itu. Ya, karena tadi keyakinannya sangat rendah, atau malah sebagian orang nggak punya keyakinan, ya tidak. Orang-orang ateis nggak punya keyakinan juga. Gak mungkin, sangat tidak masuk akal yang namanya orang mati kemudian membusuk dan apa sudah gak ada bentuknya, kecuali tinggal sedikit kok hidup lagi dalam bentuk yang dibentuk kemudian apa diminta bertanggung-jawaban dengan apa yang dilakukan di dunia. Gak ada itu namanya orang mati. Coba sih gali itu, hancur semua, sudah gak ada dagingnya, gak ada apanya, sudah busuk, sudah tinggal mungkin tulang belulang yang sisa sedikit seperti itu. Banyak orang-orang ateis yang seperti ini, itu ateis komunis, tidak percaya, tidak punya keyakinan. Orang Islam, apalagi sahabat, apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, para anbiya, seperti keyakinannya gimana? Itu misalnya dengan akhirat, misalnya dengan kehidupan. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjamin rizki seluruh hambanya. Tidak
ada satupun wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini firman Allah, kabar yang Allah SWT kabarkan lewat Al-Quran. Dan tidak ada satupun yang melangkah di atas bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali wajib bagi Allah untuk menanggung rizkinya. Berarti apa? Semua sudah pasti memiliki rizkinya, pasti sudah. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di atas bumi, melangkah di atas bumi, merayap di atas bumi, kecuali Allah, wajib bagi Allah SWT untuk menanggung rizkinya. Berarti rizkinya sudah ada belum? Sudah. Tapi tingkat manusia dalam mengimani dan meyakini ayat ini berbeda atau sama? Berbeda-beda. Sampai pun yang sudah berislam, sampai pun yang beriman, apakah keyakinannya sama? Tidak. Nah itu makanya yakin itu pangkal seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah kalah dalam perang. Tidak pernah kalah dalam perang. Tidak pernah kalah. Kecuali satu perang, yaitu perang Uhud, tatkala sebagian sahabat itu bermaksiat kepada Rasul. Dia kan turun dari pasukan pemanahnya, turun dari apa? Bukit yang diberitakan Rasul, jangan turun. Itu untuk menunjukkan bahwasanya itu loh bahayanya kalau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya pasti akan menjadi kehinaan. Coba Allah membuktikan kalau orang yang sudah tingkat keyakinannya itu luar biasa, pasti dia tidak akan pernah gagal. Contohnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinannya sudah luar biasa kan? Makanya dalam hidupnya tidak ada yang beliau gagal. Sukses beliau. Begitu juga para sahabat dan yang lainnya, orang-orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa, sukses hidupnya. Yakin dia. Contohnya dalam rezeki tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melangkah, bergerak, merayap di atas bumi kecuali sudah wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Ala itu berupa kewajiban. Illa kecuali Allah, wajib bagi Allah rizquha, untuk menanggung rizkinya. Masya Allah. Barakallahu. Ini betapa banyak orang yang tidak meyakini dengan ayat ini, sehingga dia sebagiannya mencari rizki dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Padahal Allah pasti akan memberikan rizki dari yang halal kalau dia mau dan dia yakin. Bahkan alhamdulillah, sebagian kaum muslimin ada yang murtad demi rizki dunia. Alhamdulillah. Demi sebuah pekerjaan, demi istri, atau demi suami, ngikutin suaminya karena suaminya kafir. Alhamdulillah. Ikut jadi kafir. Alhamdulillah. Takut kalau dicerai nanti apa? Siapa yang akan menanggung rizkinya? Yang menanggung rizki semua makhluk yang merayap di atas bumi adalah siapa? Masya Allah. Itu keyakinan. Tidak ada orang yang sukses ya, kecuali dia itu punya keyakinan yang luar biasa. Yes. Makanya kadang kan sering ada slogan sing penting yakin, ya kan? Sing penting ya yakin. Walaupun mancing kan aspal, yang penting yakin. Yang penting yakin memang, subhanallah. Saya pernah itu kerja dengan orang kafir gitu ya. Masya Allah, luar biasa keyakinan mereka terhadap yang namanya kemampuan diri. Kalau mereka itu siqatun nafs, percaya terhadap dirinya. Kalau kita itu siqatun diri, percaya terhadap Allah. Mereka itu luar biasa. Kalau jualan belum laku, mereka itu akan mengatakan
Pasti namanya ada yang jual harus ada yang beli, sudah pasti itu. Tapi belum laku kok. Kamu sudah nawarin berapa orang? Baru 7 orang. Orang yang lewat di pasar kita itu udah berapa orang? Ribuan. Baru 7, masih kurang 993 itu. Itu yang mau beli itu. Iya kan? Misalnya kita keliling jualan ikan asin misalnya bandangnya para sini paham kan? Sikit luar biasa sepi. Tak boleh buat. Antum mitra ini buat. Ada banyak hari itu. Aji baratnya bilang desa. Banyak desa ya. Cilomok bilang desa. Banyak desa. Sedesa dan merangkum dideri, membeda seetet dong. Ngomong jadi sedih banget. Padahal masih ada 1 RW. Ini RT. Banjarnya itu ada 7 RW. Ini RW 7. Kalau 1 RW mungkin ada sekitar 9 RT atau 10 lah kurang lebih. Itu udah 70 RT kan. Beda melebung apa? 1 RT langsung tuku jadi sepi banget. Padahal masih ada 69 RT. 1 RT itu berapa kakak? 60 kakak. Padahal se-RT beda ketawa nih 50. Siapa bilang 55 kakak yang belum ditawarin itu manusia itu kayak gitu. Lemah sekali, malas sekali. Tapi para nabi, para sahabat, para ulama itu mereka yakin itu. Yakin sekali dengan rezeki dari Allah SWT. Yakin dalam setiap langkah hidupnya. Bahkan Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Ana indal dhoni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadapku. Coba. Mohon maaf. Saya sering ketemu dengan cerita bukan orang tua, bukan orang enam, bukan orang suki, kalau orang tua yang apa ceritanya. Ada perbedaan yang sangat luar biasa. Saya ambil pelajaran. Nek lagi ketemu kalau mau orang tua, wah, akeh yang bersulah. Ustaz, ekonomi sedikit luar biasa ya Ustaz. Aneh banget. Dagang orang payu, dia sekolah lama, beras muda, garam murah terang manis, kudus gembira dengan subhanallah. Tapi kalau kita berdialog dengan orang-orang miskin itu, mereka terlalu banyak apa? Mengeluh dan kesulitan. Tapi coba kita bersaung dengan orang-orang yang sukses. Orang itu optimis. Ada apa? Peluang bisnis selesai. Yang mau tutup uang bisnis nanti tukang mulang. Aku ingin tes bismillah kok nyewa kayak lubang kayak kafe. Saya pernah ini. Rahimahullah, orangnya sudah meninggal, masih muda, pengusaha muda. Saya tanya kepada dia punya kafe di timur utara alun-alun. Kafenya non musik, masya Allah. Saya tanya, Mas, ini sewanya berapa setahun? 40 juta saja. Anak bilang ke satu orang itu, kayak gue nyewa umat, gue gawe kafe ini 40 juta. Bagi mental orang miskin, la ilaha illallah, duit 40 juta, gue nyewa setahun. Coba dengan mental miskin sama mental kaya coba. Anggaran sih kaget gumunan 40 juta gue nyewa, berarti mental miskin itu dipastikan itu. Tapi kalau mental sukses tidak akan seperti itu. Coba deh kita berada mesti melakukan yang banget 40 juta gue nggak boleh itu. 40 juta akan kembali 400 juta menurut mereka.
Ya, aku juga betul senang sih seperti itu. Cuma melihat orang-orang sukses itu subhanallah, optimisnya luar biasa, keyakinannya luar biasa. Kita orang Islam, orang iman itu sudah diajarkan untuk yakin seperti itu. Ulama kita sudah menuliskan kitab, salah satu kitab yaitu Riyadhus Shalihin, babnya adalah al-yakin. Yakin. Subhanallah. Kalau orang Islam kembali kepada ajarannya, kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah SAW, kepada kitab-kitab ulama, semuanya sudah tertulis dengan baik. Tinggal kita memahaminya atau tidak. Barakallahu. Tuh, coba saja sih. Kita sahur coba sih. Makanya sahur kayak sahur. Sahur aja pilih-pilih. Sahur orang sugi. Ya kalau orang sugi, kalau orang sugi, kalau dapat disahurnya aja pilih. Seperti itu. Kita ambil pelajaran. Ternyata tadi. Makanya para ulama, coba sahabat coba. Masya Allah. Rasul SAW itu beliau berdakwah sendirian. Awalnya sendirian. Kemudian dibantu oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Dalam waktu berapa? 23 tahun. Bayangkan. 23 tahun bagaimana keberhasilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana dalam waktu 3 sampai puluhan tahun, hanya hitungan tahun, bisa menaklukkan apa? Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis kembali, kuncinya diserahkan kepada orang Islam. Bayangkan, itu nggak butuh waktu bulan tahun, sudah menaklukkan apa? Eropa. Jangankan menaklukkan Amerika kaum muslimin sekarang, naklukna awake dhewe, gokot aja wedi rezeki dari pada pon-ponan. Naklukna anak bojo pun yakin bahwa rezeki itu sudah ada pada Allah daripada orang kayak gitu. Itu yakin. Penting sekali, yakin itu adalah mental dasar yang harus dimiliki oleh semua orang Islam. Dan kalau dia punya keyakinan seperti itu, bahwa pasti dia dari orang yang berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, ana indal dzanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap Allah. Walaupun ini perlu digebrak ya. Saya tahu persis, karena saya juga manusia mengalami. Kadang kok pengen dia tadi Korea ngerintis, abot, cindatal, belum limang bocah, seperti itu. Kudu diopeni dengan waktu yang panjang, perlu ini, perlu itu, dan yang lainnya. Kudu saya gembira, buana untungnya gue beli, misalnya seperti itu. Tapi harus yakin, udah yakin aja, kita ngambil jarak, kita ikuti aja langkahnya dengan kepastian, dengan keyakinan. Jalan terus. Orang di Indonesia, kita akan terus berjalan kepada kematian. Iya kan? Kita merintis juga, tetap saja kita sama-sama sedang berjalan kepada kematian ajal kita kan? Kita berbuat, kita beraktivitas, kita belajar, kita berdakwah, kita beramal soleh, kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Ya kita sedang belajar dan berjalan kepada kematian. Kita nggak mau belajar, kita malas-malasan, kita tidur-tiduran, kita bermaksiat, semuanya juga kita sedang berjalan menuju aja, menuju kematian. Berarti pilihannya apa? Cuma satu, yaitu terus berjalan di atas syariat dengan penuh keyakinan. Begitu. Makanya subhanallah ya, kalau kita baca itu kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, itu beliau itu orang-orang yang punya keyakinan yang luar biasa.
biasa. Nanti akan dicontohkan dalam firman Allah ini. Nah, itu yakin. Jadi yakin adalah kekuatan dan kekokohan iman sampai-sampai seseorang itu tatkala Allah SWT atau Rasulnya menghabarkan sesuatu, seolah-olah dia itu seperti melihat langsung apa yang dikabarkan, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, makanya baca Al-Quran, baca hadis, kemudian pahami artinya, yakin itu sudah pasti itu seperti itu. Nah, kemudian tawakal. Tawakal adalah babnya kan bab yakin dan tawakal. Sebenarnya ini betul-betul tawakul sebenarnya. Kalau tawakal itu kata kerjanya fi'il. Tawakal adalah i'timadul insani ala rabbih azza wa jalla fi dhahirihi wa batinihi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Tawakal adalah i'timadul insan, berserah dirinya seorang manusia ala rabbih, kepada Tuhannya saja. Berserah dirinya apa? Manusia kepada Tuhannya saja. Pada apa? Baik pada seluruh perkara dohirnya, perkara yang nampaknya, atau pada perkara batinnya, pada hatinya. Dalam apa saja, baik dalam menginginkan manfaat atau dalam apa? Menolak bahaya. Itu adalah tawakal. Jadi berserah dirinya seorang hamba kepada Tuhannya saja, kepada Allah semata, baik dalam batinnya atau dalam dohirnya. Pada apa? Pada masalah dalam dia mencari manfaat, mencari kebaikan, atau dalam dia mencegah, menolak mudarat, mafsadat, kerusakan. Itu namanya apa? Tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata ini. Masya Allah. Barakallahu. Demi Allah ya Allah. Tatkala kita itu menggantungkan, menyerahkan urusan kita kepada makhluk, maka yakin saat itu kita akan menemui yang namanya sakit hati. Yakin. Berbeda tatkala iktimat kita, tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Da'ikan, janji Maha segalanya yang baik. Kita tidak akan pernah disia-siakan. Tapi kalau kita berserahnya, bersandarnya kepada makhluk, kita itu akan disia-siakan. Anak sendiri pakaian, kalau kayak belum pakaian, iya jadi warga-warga kimpo rapat jambul, terus siapa yang tangan, cimplung, kopi, jahe. Karena kita iktimatnya kepada makhluk, tekannya jam berapa? Jam sana, larangan hati boleh. Iya kan? Is geprek-geprek. Kawit sebelum maghrib wis rawon gedang nyimplung dawegan mbok jam 8 tamune pada teka akeh ketebus jam sama mene pada teka wong 5 seperti tadi itu. Ada orang janji udah janji wah kok sibuk-sibuk janji jam 10 bareng dek nang wong kota itu gelap sing madang aneh tuna cimplung, tuna ketuk gitu. Ketebus lagi dari ini. Kalau kita iktimat kepada makhluk larangan itu orang bener banget deh. Mau kena sing ngarit lagi orang teka, kudu mulang, kudu bersiap. Janji ini sudah siap waktu malah apa? Perpus orang tidak ada. Larangan hati. Kalau kita apa? Bersandarnya kepada siapa? Makhluk, ini tidak. Dan seluruhnya, tiap kali kita wallahi ya, wallahi kaum muslimin, kalau kita satu saja kita itu iktimat menyerahkan urusan kita kepada makhluk, siap-siap kita sakit hati. Siap-siap sakit hati. Siapapun itu.
Makanya jangan kita apa? Menyandarkan apapun dari kehidupan kita kepada makhluk. Wis serahkan kepada Allah. Sebenarnya ini dia. Siapa serahkan kepada Allah sudah. Mumet kayak apa untuk menanggung berbagai urusan, ya sudah iktimat kepada Allah. Menawar kalau sugih, mau bisa bantu. Maaf, kalau sugih tambah gede itu, tambah ragu sugih. Menawar. Kadang-kadang kita kayak gitu kan, malah jebule sih mau duit, malah kadang sih luar biasa. Intinya apa? Nggak tahu itu, nggak usah menyalahkan itu kaya, nggak usah menyalahkan itu miskin. Salahkan diri kita. Kenapa? Kita menyandarkan urusan kita kepada siapa? Makhluk. Sandarkan urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya dengan itu larang hati, bukan dengan saya. Karena apa? Kadang itu kita menyandarkan kepada makhluk. Iya. Misalnya ada yang mumadun, ada yang lanang, menyandarkan rezekinya kepada suami. Dia suami ini senangnya mancing, kalau senang apa? Pahal. Itu orang ngerti kan akhirnya kan? Ya, itu orang gula betan, baik isi kepri, sakit kan? Padu sih gitu, ya kan? Sama, kalau seorang suami juga menyandarkan kepada istri pada perkara nanti terus jam kangen, bocor mentusi, ya kan? Rumut, makanya jangan pernah kita apa? Ini nasihat bagi saya pribadi, ini benar kaum muslim sekali. Jangan bersandar kepada makhluk. Makhluk itu lemah. Makhluk itu secara asalnya, secara dasarnya adalah bakhil, pelit. Siapapun itu, sing eman itu Gusti Allah, sing loman itu Allah, yang kaya itu Allah, yang perkasa itu Allah. Masya Allah, itu enak. Sebenarnya, kenapa saya senyum? Yang ngomong gampang sebenarnya, ampun tuh. Ngomong tak kebenaran kan, rasanya dia banyak banget masalah sebenarnya kan, banyak sekali beban sebenarnya kan, bantu anak di bocor, ngurus masjid, ngurus gaji, ngurus itu dan itu sebenarnya apa cuma, kayak bukan yang bujuk kan apa? Ya, kebenaran sebenarnya yang ngomongnya itu, tapi prakteknya sebenarnya apa? Apa tuh? Ya apa? Yang penting ya seneng lah gitu. Ini minimal ya tadi, jadi ada apa? Ada pengingat gitu. Makanya kalau ngajar itu, saya sendiri itu paling senang ngajar. Kenapa? Karena saya yang pertama kali dapat apa? Manfaat. Itu apa? Telinga. Seperti itu. Kayak gini kan, misalnya, ingat tahu apa? Bersandar pada. Oh iya. Ngapain Pak? Bersandar pada tukang ngarit. Misalnya kayak dari dapat Pak. Kalau orang hati gitu. Seperti itu. Buat apa? Penyemangat kita seperti itu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab Quran, baca Al-Quran, baca hadis itu subhanallah, itu solusi seluruh problematika kehidupan kita. Semuanya. Karena yang paling bagus adalah mentalitas sebenarnya. Yang paling akan mengokohkan kita dalam mentalitas kita. Karena semua kita barakallahu fikum, semua kita itu lahir dalam keadaan yang sama. Langkah sing lahir itu dididik masih kumrombong langkah. Lainnya budak, licin orang Islambi, ya kan? Orang yang berlaku, orang yang ngomong, lemah semuanya lemah. Gak ada yang loh tiba-tiba sudah kok. Ini bisa jadi sertifikat, ya sama hektar jual hari-hari ini. Nggak ada. Semuanya lain udah punya apa-apa. Semuanya mau itu kaisang ke, mau itu reka bumi ke, mau itu siapa ke, nggak ada. Semuanya lahir dalam keadaan yang sama. Tapi kenapa itu bisa seperti itu? Ini cuma seperti ini. Ya tadi
ilmu, keyakinan, keimanan dan yang lain. Mentalitas kita. Wow. Nah itu bab yang ketujuh, itu bab yakin dan tawakal yang nanti seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan apa? Ayat-ayat. Kemudian setelah ayat nanti apa? Hadis. Nah, itu yang bisa sampaikan. Bab yakin itu tadi apa? Kekuatan dan kekokohan keimanan seorang hamba sampai-sampai dia itu dalam firman dan kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu dia seperti seolah-olah yakin dengan melihat langsung, seolah-olah melihat langsung tanpa sedikit pun keraguan. Dan tawakal tadi adalah apa? Bersandarnya seorang makhluk manusia terhadap Tuhannya saja, baik dalam masalah zahirnya atau batinnya, dalam jalur manafik, dalam mendapatkan manfaat ataupun mencegah mudarat. Nah, ya, saya berkata, mohon maaf kalau ada berkata yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah.